warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Pak. Di sini saya ingin mengajarkan tentang materi itu penggunaan alat ukur. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Biasa saya dipanggil Fajar. Di sini apakah harus absen dulu atau gimana? Harus ya. Baiklah, sini saya akan masuk dulu ya. Pertama itu Riko Firmansyah, apakah ada hadir? Hadir, Pak. Lalu Beliau Gadis Warliman, Coba. Nicola Khalifa, Mila Mayulis, Nur Latifah, Hadir Pak. lalu Michelle Kanza Resta, lalu dan terakhir itu Salma Berkilmia, apakah hadir? Ada yang absen Pak? Ada yang absen. Hadir. Siapa tuh Saya Salma? Salti Pak. Oh alah. Hari kabur, Pak. Cabut. Berarti berapa ya Kak? Dua orang Pak. Sedikit nggak ada kabar. 3 orang Berarti belum. 3. Oh iya 3. Ya, nanti saya itu ya saya absen. Nah, sebelum mulai pelajaran kita akan membaca doa terlebih dahulu. Apakah di sini ada ketuanya? Ada Pak. Oke. Silakan tolong pimpin doanya, silakan. Baik, sebelum kita baca kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk materi yang saya akan bahas ini itu fungsi dan penggunaan alat ukur. Sebelumnya Bapak Fahri sudah saya sudah mengenalkan materi itu pengenalan alat ukur. Apakah ada Ananda yang bisa menjelaskan tentang materi Bapak Fahri sebelumnya, seperti apa itu alat ukur atau apa itu? Lupa Pak. Bahwa Tidak ingat. Ingatkan kembali, Pak. Baiklah, jadi saya akan jelaskan apa itu alat ukur. Alat ukur adalah suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur besaran fisik dari satuan. Seperti kita ingin mengukur satuan sentimeter, kita menggunakan penggaris. Lalu dalam konsep penggunaan alat ukur dalam TKJ ini, yang kalau yang menggunakan itu ada kabel tester, OTDR, OPM, dan OLS dan VFL. Baiklah, di sini saya akan langsung saja masuk ke materinya. Di sini kita akan membahas itu 2 poin, yaitu fungsi alat ukur dan penggunaan alat ukur. Dan alat yang akan dibahas yaitu kabel tester, OTDR, OPM, OLS, dan VFL. Yang pertama itu fungsi alat ukur kabel tester. Pertama, fungsi dari kabel tester itu digunakan untuk memeriksa apakah koneksi antara dua ujung kabelan berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu membantu mengidentifikasi kabel yang terhubung dengan ujung yang benar. Yang ketiga itu dapat mengidentifikasi pola kabel yang salah atau konektor yang salah pasang. Yang keempat itu dapat digunakan sebagai alat pemecahan masalah ketika terjadi masalah koneksi. Selanjutnya itu fungsi alat ukur OTDR. Fungsinya itu digunakan untuk mengukur loss dalam satuan panjang.
Dan yang kedua itu melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi. Yang ketiga itu fungsi alat ukur OPM. Fungsinya itu untuk melakukan pengukuran atau penilaian total redaman dari loss yang terdapat dalam kabel serat optik secara akurat. Lalu digunakan untuk mengukur kerugian patch cord dan digunakan untuk mengukur kekuatan daya dari sinyal sebuah cahaya yang ditransmisikan melalui kabel serat optik. Yang keempat itu OLS. Di sini itu fungsi untuk mengukur kerugian atau redaman cahaya dalam serat optik, membantu dalam pemeliharaan jaringan serat optik dengan mendeteksi kerusakan atau masalah pada jalur serat. Yang ketiga itu digunakan dalam uji ketahanan untuk mengevaluasi sejauh mana serat optik dapat mentransmisikan sinyal cahaya dengan keandalan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya itu VFL. Fungsi VFL adalah digunakan untuk mendeteksi patah atau kelengkungan serat yang mungkin terjadi selama instalasi atau pemeliharaan. Yang kedua itu digunakan untuk menguji ketahanan serat optik. Yang ketiga itu mengidentifikasi sambungan yang buruk atau longgar yang dapat menyebabkan redaman atau kehilangan sinyal. Yang keempat itu membantu mendeteksi pecahnya serat optik yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Sebelum kita masuk ke penggunaan alat ukur, apakah ada Anda yang ingin bertanya? Tidak Pak. Apakah sudah paham semua? Hanya itu penggunaan dari alat ukur kabel tester. Untuk penggunaan kabel tester ini, pertama itu kita masukkan atau colokkan salah satu ujung kabel UTP pada port TX induk besar. Yang kedua itu masukkan atau colokkan ujung kabel UTP pada port RX anak tester. Yang tiga tester saklar pada posisi auto. Lalu nyalakan lampu tester tersebut. Jika lampu LED dari nomor 1 sampai 8 yang ada pada lampu tester atau induk tester dan lampu tester menyala semua, maka kabel UTP tidak bermasalah dan siap dipasang. Selanjutnya itu penggunaan alat ukur OTDR. Langkah pertama itu siapkan OTDR dan serat optik dalam kondisi baik dan siap digunakan. Yang kedua, hubungkan OTDR ke serat optik yang akan diukur. Yang ketiga, pilih model pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan serta parameternya. Yang keempat, tekan tombol start atau measure pada OTDR untuk memulai pengukuran. Yang kelima itu setelah proses pengukuran selesai, OTDR akan menampilkan hasil pengukuran pada layar. Selanjutnya itu alat ukur OPM. Cara untuk menggunakan alat ukur OPM ini itu menyalakan OPM dengan menekan tombol power. Lalu tekan tombol lambda untuk menyesuaikan panjang gelombang dengan spesifikasi cahaya yang ditransmisikan. Lalu hubungkan OPM dengan serat optik yang sinyalnya akan diukur. Langkah keempat itu hasil pengukuran akan terlihat di display dalam satuan dBm. Yang kelima itu untuk menghindari masalah saat pengukuran, lakukan pengukuran berulang kali lalu cari nilai rata-ratanya sebagai hasil pengukuran. Lalu alat ukur cara penggunaan alat ukur OLS. Untuk OLS ini bisa dikombin dengan OPM. Cara menggunakannya itu pasang dua ujung serat feedbar dengan konektor ke adapter TX di OLTS dan konektor di ujung satunya ke adapter OPM. Yang kedua itu nyalakan OPM dan OLS dengan menekan tombol power. Yang ketiga itu sesuaikan gelombang yang ada di OLS dengan di OPM. Yang keempat itu lakukan penyesuaian dengan menekan tombol lambda. Yang kelima itu lihat display OPM, maka kamu bisa melihat daya yang diterima oleh OPM atau dBm yang artinya adalah daya yang dipancarkan oleh OLS. Lalu selanjutnya itu VFL. Cara menggunakannya itu siapkan VFL dan serat optik dalam kondisi baik dan siap digunakan.
Yang kedua, hubungkan VFL ke ujung serat optik yang akan diuji menggunakan konektor serat optik yang sesuai. Yang ketiga itu nyalakan VFL. Yang keempat, sesuaikan panjang gelombang VFL sesuai dengan kebutuhan pengujian atau pemeliharaan. Yang kelima itu arahkan cahaya VFL ke ujung serat optik. Lalu langkah yang keenam itu amati hasilnya dan catat hasil pengujian dan langkah-langkah perbaikan atau tindakan pemeliharaan yang diambil. Sekian dari pembahasan materi hari ini. Apakah Anda sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan?